10 Muharram atau hari Asyura. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, itu sama Pak, hari Asyura ya, 10 Muharram. Jadi ketika sampai di tepi laut, bingung Nabi Musa, nggak ada perahu, nggak ada kapal, berenang nggak mungkin, ini laut bukan sungai. Dia tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini tepian sudah, tidak ada kapal sama sekali. Kata Allah, lempar tongkatmu wahai Musa. Dilempar tongkatnya, langsung membelah itu Pak, lautan Pak, menjadi 12 bagian. Jadi lautnya itu membelah bukan satu, tapi 12. Kenapa? Ada 12 suku yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap suku masuk dari pintu laut yang berbeda-beda. Jadi ketika dilempar langsung membelah 12 bagian. Tapi nggak tahu ya, suku Dayak, Bugis, Jawa, Madura, saya nggak paham. Ya pokoknya ada 12 suku yang dibawa. Masuk setiap suku. Akhirnya Fir'aun ketika melihat keajaiban mukjizat tersebut nggak berani masuk, diperintahkan pasukannya untuk masuk, semuanya masuk, kejar Musa lah. Ya, akhirnya mengejar semua pasukannya. Fir'aun nunggu di tepian, di tepi pantai, dia nggak berani masuk. Kenapa? Takut kalau masuk nanti ditutup oleh Tuhannya Musa. Heran, padahal dia ngaku Tuhan, cuma masih takut dengan Tuhannya Nabi Musa. Ya. Akhirnya dalam riwayat, kudanya Fir'aun itu ditempeleng oleh malaikat Jibril. Ya, ditempeleng malaikat Pak, yang nempeleng Pak, nggak tanggung-tanggung. Ya, ditempeleng jin aja bisa biru berminggu-minggu Anda. Ini malaikat yang nempeleng. Ya, yang malaikat nempeleng. Malaikat ini Jibril ini besar, sayapnya aja itu kalau dikepangkan bumi itu bisa tertutup Pak. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Yang ditempeleng kudanya Fir'aun. Waduh, nggak bisa dikendalikan. Langsung masuk ke dalam laut, nggak bisa dikontrol oleh Fir'aun, nggak bisa dikontrol. Betul, akhirnya Nabi Musa sampai di tepi laut yang satunya, langsung ditutup lautnya oleh Allah Ta'ala. Semua pasukannya Fir'aun tenggelam, tidak ditemukan jenazahnya. Yang muncul cuma 2 orang saja, Fir'aun dan pasukannya. Tapi pasukannya Fir'aun selamat, yang lainnya mati, tenggelam, tidak ditemukan. Hanya 1 pasukan Fir'aun yang selamat dan masih hidup. Kenapa? Karena kopiahnya sama seperti kopiahnya Nabi Musa. Subhanallah, gara-gara kopiahnya sama, itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau pakaian kita sama dengan Nabi Muhammad SAW? Bayangkan, kopiahnya aja sama, itu langsung diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun dimunculkan oleh Allah Ta'ala tapi mati. Kata Allah Ta'ala, sumanuna jibibadanika litakuna khalwaka ayah, dan aku munculkan itu Fir'aun ke permukaan laut supaya jadi peringatan untuk orang-orang yang akan datang. Kalau dikasih jabatan nggak syukur, nasibnya sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih kekayaan nggak syukur, nasibnya sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih kesehatan nggak syukur, nasibnya bakal sama seperti Fir'aun. Subhanallah, Fir'aun Pak sudah ribuan tahun masih ada di Mesir. Kalau Anda ingin ziarah, silahkan ke Mesir. Ada jenazahnya Fir'aun itu sampai sekarang, jadi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Namrud nggak ada jenazahnya, tapi Fir'aun ada, diutuhkan. Memang dalam Al-Quran disebutkan sebagai peringatan, hati-hati. Kalau dikasih jabatan, kekayaan nggak syukur, sama seperti Fir'aun. Dikasih kesehatan nggak syukur, sama seperti Fir'aun. Fir'aun ini sehat Pak Bu, mulai lahir sampai meninggal nggak pernah sakit Pak. 500 tahun umurnya nggak pernah sakit, mulai lahir nggak pernah sakit. Kalau anak kita lahir kan sudah demam, pilek, batuk, langganan sudah itu. Ya, ini Fir'aun mulai lahir sampai meninggal nggak pernah sakit, pilek nggak pernah, 1 kali nggak pernah. Kalau kita kirim salam, vertigo, asam urat, ya, kolesterol, kencing manis, kencing asam, semuanya ada lengkap penyakit ini. Kalau kita ini, Fir'aun ini mulai lahir sampai meninggal sehat, nggak pernah sakit. Ya, subhanallah. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Banyak Pak kejadian yang lain. Nabi Isa dilahirkan di hari Asyura, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, itu juga hari Asyura Nabi Isa. Ya, karena Nabi Isa waktu itu mau disalib, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya yang dimiripkan oleh Allah Ta'ala, muridnya Nabi Isa yang jadi pengkhianat, namanya Yudas. Itu yang dimiripkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Isanya diangkat ke langit. Akhirnya Yudas ini yang disalib oleh pendeta Yahudi. Ya, karena dia yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa.
Ya, padahal murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam jadi pengkhianat. Ya, jadi pengkhianat karena waktu itu kalau nggak salah ditawari uang, uang. Waliyadzubillah min dalik. Itu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diangkat pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala selama sakit selama bertahun-tahun, dalam riwayat 20 tahun, itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram ya, atau hari Asyura. Nabi Ayub itu sakit dulu Pak, sakitnya parah ya, sampai istrinya pun meninggalkan, nggak tahan dengan Nabi Ayub. Sampai istrinya mengatakan, wahai Ayub, kamu ini Nabi, Rasul, minta doa sama Allah Ta'ala, niskaya dikasih sembuh. Cuma jawab Nabi Ayub, saya malu dengan Allah Ta'ala. Saya dikasih kesehatan berpuluh-puluh tahun, masa saya nggak syukur? Baru dikasih penyakit sebentar saja saya suruh berdoa, saya nggak mau. Dari Nabi Ayub itu nggak mau doa Pak Bu, untuk dikasih kesembuhan, nggak mau, sabar. Makanya penyakitnya itu 20 tahun Nabi Ayub itu. Dikasih penyakit 20 tahun, sampai istrinya pun lari. Nggak tahan dengan Nabi Ayub. Bayangkan sakit 20 tahun Pak, sabar, nggak pernah minta sembuh. Kenapa? Karena Nabi Ayub menghitung jasanya Allah Ta'ala yang sehat itu sudah banyak. Jadi kalau dikasih sakit sebentar, masa ngeluh, yang sehatnya nggak dihitung nggak, kata Nabi Ayub ya. Kalau kita kan enggak, dikasih sehat bertahun-tahun nggak dihitung, baru sakit gigi seminggu, aduh ya Allah kok nggak sembuh-sembuh. Baru dikasih emak 3 hari, ya Allah kok gak sembuh-sembuh, emaknya diprotes terus sama Allah Ta'ala. Yang sehat bertahun-tahun gak dihitung, baru dikasih penyakit sedikit sama Allah Ta'ala saja langsung seakan-akan Allah ini gak pernah ngasih dia sehat, ngasih sakit terus ya. Ini sifatnya manusia, suka mengeluh, gak pernah bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Ayub subhanallah sabar, saking sabarnya sampai dalam riwayat 22 tahun Pak sakit Pak. Sakitnya itu nggak bisa jalan loh, cuma di atas kasur saja, nggak bisa apa-apa Nabi Ayub alaihissalam itu. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari istimewa Pak. Rugi kalau kita tidak memperbanyak ibadah di hari Asyura. Minimal besok puasa, minimal puasa, jangan sampai tidak puasa. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka sama seperti berpuasa selama 1 tahun dalam riwayat. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka sama seperti bersedekah selama 1 tahun. Makanya perbanyak puasa besok bagi yang bisa, mampu. Kemudian sodakoh, jangan sampai tidak sodakoh. Hari Asyura ini hari yang istimewa, dianjurkan kita banyak sodakoh ya. Sampai pernah dikisahkan Pak, ada seorang miskin ketika hari Asyura, di pagi hari dia datang kepada seorang qadhi. Qadhi ini